Baik teman-teman, sekarang kita membuat tutorial menggunakan aplikasi Macromedia Flash. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita klik aplikasi Macromedia Flash. Setelah itu kita klik Flash dokumen. Kemudian kita klik kanan untuk mengatur ukuran kertas dengan mengklik dokumen properti. Kita atur dimensinya menjadi 1200 x 600. Frame rate-nya kita kasih 30, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik Fit in Window. Setelah itu kita membuat scene dengan cara mengklik Window, kita klik Other Panels, kita pilih klik Scene. Setelah itu kita membuat scene sebanyak 6 scene. Yang mana scene pertama kita kasih nama loading, scene kedua menu, scene ketiga tujuan, scene keempat materi, scene kelima soal, dan terakhir di scene 6 itu profil. Setelah itu kita klik tanda X. Kita pastikan kita telah berada pada scene loading. Setelah itu kita klik file, kita klik import to stage. Kita pilih latar. Setelah itu kita atur latarnya sesuai dengan ukuran kertas sebelumnya, yaitu 1200 dan 600. Nah, selanjutnya latarnya kita sesuaikan dengan ukuran kertas. Kemudian kita membuat layer sebanyak 4 layer. Yang mana layer pertama kita kasih nama background. Layer kedua kotak loading. Layer ketiga kotak luar loading. Dan terakhir di layer 4 kita kasih tulisan loading. Selanjutnya kita pindah ke layer kotak loading. Kita klik Rectangle Tools. Kita pilih warna kotak loading yang kita inginkan. Setelah itu kita membuat kotak loading sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian kita pindah layer ke layer kotak luar loading, klik Rectangle Tools. Kita atur warna kotak luar loadingnya. Setelah itu kita membuat kotak luar loading menyesuaikan yang kita inginkan. Selanjutnya kita pindah pada layer tulisan loading, mana kita klik text tool, kemudian kita membuat kotak loadingnya, lalu kita mengetik loading. Selanjutnya kita blok, kita atur align-nya dengan cara ngeklik teks. Ukuran hurufnya menjadi 48. Setelah itu kita atur frame-nya. Mulai dari tulisan loading, kita atur frame-nya menjadi 45. Kita insert keyframe. Begitu juga seterusnya dengan kotak luar loading, dan background. Selanjutnya kita pindah layer ke kotak loading. Di frame pertama kita create motion twin dengan cara mengklik kanan.
Selanjutnya kita klik rectangle free transform. Nah, bulatan kecil yang ada pada kotak loadingnya kita pindahkan ke sebelah kiri dan mengecilkan kotak loadingnya. Setelah itu di layer kotak loading kita pindah ke frame 45. Kita klik free transform, kemudian bulatan kecil kita pindahkan ke kiri tanpa mengecilkan ukuran kotak loadingnya. Kemudian kita pindah pada mana kita klik file, import to stage. Kita pilih latar yang kita inginkan, kita buka dan kita atur ukuran latarnya sesuai dengan ukuran kertas, yang mana ukurannya 1200 dan 600. Latarnya kita atur sesuai dengan ukuran kertas tadi. Kemudian dilanjut dengan membuat layer. Di layer pertama kita kasih nama background. Layer kedua tulisan PKN. Layer ketiga tujuan, layer keempat materi, layer kelima soal, dan terakhir layer keenam profil. Nah, kemudian kita selanjutnya kita klik file, import to stage. Kemudian kita pilih tombol tujuan. Nah, kita atur letak tombol tujuannya di background. Selanjutnya untuk tombol lainnya kita lakukan langkah seperti pada tombol tujuan tadi. Ini ada tombol materi, tombol soal, dan terakhir yaitu tombol profil. Nah, setelah semua tombol sudah ada, kita pindah layer ke tulisan PKN. Kita klik text tool, kita buat kotak tulisan PKN-nya. Kemudian kita ketik pendidikan kewarganegaraan. Dilanjut dengan mengatur posisi tulisan pendidikan kewarganegaraan tadi. Setelah selesai kita klik free transform, pindah ke layer profil, di tombol tujuan, materi, soal, dan profil tadi kita atur tata letaknya lagi sesuai dengan keinginan. Selanjutnya di tulisan PKN kita klik kanan, klik convert to symbol, kita kasih nama simbolnya PKN, klik button, kemudian klik OK. Selanjutnya klik tulisan PKN tadi 2 kali, kita klik frame 15, insert keyframe, dan begitu juga di frame 30 kita klik insert keyframe. Di frame 15 kita klik create motion in tween,
Kita masuk di scene tujuan. Baru kita klik file, baru import to stack, baru kita pilih backgroundnya, baru open, baru kita okekan. Selanjutnya kita atur kanvasnya, kita berikan W nya 1200, lalu di bawahnya 600. Kembalikan. Selanjutnya kita atur backgroundnya sesuai dengan kanvas. Oke, baru kita klik fit in window. Selanjutnya kita klik layer, layer pertama background, layer kedua home, layer ketiga tujuan. Selanjutnya kita klik layer keempat, tulisan tujuan. Oke, selanjutnya kita klik filenya, import to stack, kita tambahkan background rumah atau tanda panahnya di bagian kanvanya yang sudah diberikan background. Baru kita atur, kita tarik sesuai dengan keinginan sendiri. Baru kita klik file, import to stack, baru tombol B, baru kita open, tombol tujuan kita open. Selanjutnya kita atur baru kita klik oke, kita masukkan teksnya tersebut. Untuk mengetahui pengetahuan peserta didik tentang pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya close. Baru kita klik kita blok. Lalu kita klik free transform, baru kita atur dulu terlebih dahulu
tombol home-nya, kita masukkan name-nya home. Selanjutnya frame-nya work, single frame, over, single frame, baru down, insert. Kita atur. Baru kita klik free transform. Tombol tujuan convert to symbol. Kita ganti name-nya tombol tujuan. Tujuan 1. Baru kita klik 2 kali, baru kita klik overnya, insert keyframe. Kita besar sedikit sesuai dengan keinginan. Kita kembalikan, baru kita klik free transform, baru kita klik properties, toolbar function, tombol on, baru kita klik go to unstop. Masukkan preview frame, lalu kita kembalikan, kita kontrol texin. Ini hasilnya. Kita masuk pada scene materi. Kita klik file, baru import to stack. Kita tambahkan background, kita okekan, kita atur ukuran kanvasnya 1200, di bawahnya 600. Kita kembalikan, kita atur backgroundnya sesuai dengan ukuran kanvasnya. Selanjutnya kita klik import to stack, baru background lagi, background rumah, kita klik OK. Kita atur dengan sesuai dengan keinginan, baru kita perbesar. Baru kita klik lagi import to stack, kita tambahkan lagi tombol materi, kita klik OK. Baru kita atur kita perbesar sedikit biar tertata rapi. Selanjutnya kita geser sedikit agar pas-pas. Kita klik layer, tambahkan layer, kita klik tambahkan layer background kedua, layer kedua materi,
Layer ketiga, home. Selanjutnya tambah lagi layernya, layer keempat. Tulisan materi. Selanjutnya kan free transform atau teksnya di bagian A tersebut kita beri kolongan atau persegi panjangnya, kita beri tulisan pendidikan kewarganegaraan, atau PKN, tutup kurung, adalah pendidikan yang membentuk bangsa membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia. Yang melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan nilai luhur. Oke, kita klik free transform, baru kita edit. Kita ubah tanda datar, baru kita perbesar. Kita blok, kita size-nya ukuran 36 titik. Materi KN terdiri dari
Satu, Pancasila. Dua, Undang-Undang 1945. Tiga, hak asasi manusia. Selanjutnya keempat, pemerintahan dan lain-lain. Baru kita convert simbol, name-nya rumah, error, name-nya home 2. Baru kita klik up, baru insert keyframe, over, insert keyframe, down, insert keyframe, overnya dulu kita kembalikan kita perbesar dulu supaya nanti mengembang. Kita kembalikan free transform, baru convert to symbol, name-nya name materi 1. Selanjutnya kita berikan klik 2 kali, tombol up, keyframe, over, insert keyframe, baru kita play motion, baru kita perbesar sedikit biar kayak mengembang. Kita kembalikan, play transform, kita ubah lagi, masukkan di actions, properties, global function, baru on, baru go to, klik button stop, baru previous frame, kembalikan. Kita masuk pada scene soal. Kita klik file, kita import to state, kita pilih backgroundnya, sekarang kita atur ukuran backgroundnya 1200 dan 600. Kita keluarkan, kita klik segitiga yang di atas dan kita sesuaikan backgroundnya dengan kertasnya.
Kemudian kita tambahkan layer. Saya kasih layer pertama background, layer kedua home, layer ketiga soal, layer keempat petunjuk soal. Kemudian kita beri layer 5, tombol mulai. Oke, setelah itu kita klik file, kita import to stake, kita pilih rumah, tombol rumah, dan kita sesuaikan posisi. Kita perbesar sesuai dengan keinginan. Setelah itu kita klik file, import to stake, kita pilih soal, kita tambahkan, dan kita sesuaikan di samping tombol rumah. Nah, kita atur ukurannya sesuai dengan keinginan kita sesuaikan dengan tombol rumah yang di sebelah kirinya. Nah, setelah itu kita menuju petunjuk soal, kita klik text tool, kita tambahkan teks, dan kita mulai mengetik petunjuk soal. Kita beri nomor 1, dan kita berikan petunjuk soalnya sesuai dengan petunjuk yang kita lakukan dan yang kita harapkan. Kita pilih tombol mulai, kita tambahkan, dan kita sesuaikan, kita atur sesuai, kita posisikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu pada tombol home kita klik kanan, kita convert to simbol, kita beri simbolnya home, kita pilih button, kita ubah simbolnya, kita home 3 karena sebelumnya sudah ada home 2, terusnya kita klik 2 kali, kita klik kanan pada over dan down, kita insert keyframe, terus pada over kita klik kanan, create motion twin, dan kita perbesar tombol rumahnya. Setelah itu kita menuju pada soal, kita klik kanan, kita convert to symbol, kasih simbolnya,
satu. Kita pilih button dan oke, kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali, sama seperti sebelumnya. Pada over dan down kita klik kanan, kita insert keyframe, dan pada over kita klik kanan dan create motion, dan kita perbesar tombol soalnya. Seterusnya pada tombol mulai kita berikan convert to symbol, kita berikan simbolnya tombol mulai, dan kita pilih button, kita klik 2 kali, dan sama seperti sebelumnya pada over dan down kita klik kanan dan insert keyframe. Dan kita kasih actionnya, kita pilih global function, movie click control, kita on, klik go to 2 kali, pilih go to end stop, kita pilih framenya next frame, terus kita keluarkan dan kita tes movie, dan hasilnya seperti ini. Dan otomatis tombol mulainya langsung pindah ke frame selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masih tetap pada frame soal, terus kita menuju frame kedua dan kita insert keyframe sampai mulai dari tombol mulai sampai background, sehingga kita tetap pada scene soal namun framenya berganti-ganti. Nah, setelah selesai kita hapus petunjuk soalnya. Kita pilih text tool dan kita tambahkan teks. Teksnya yaitu nama peserta didik. Kita atur ukurannya, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah, kita klik file, kita import to state, kita beri kolom isian nama dan kita tambahkan, dan terus kita sesuaikan.
Nah, setelah itu kita klik text tool, kita tambahkan teks di dalam isian nama tersebut supaya kita bisa mengisi teks di dalamnya nanti. Kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita menuju segitiga yang di bawah, kita pilih input text dan bagian var-nya kita klik nama peserta didik. Kita klik auto cram sehingga otomatis nanti kita bisa mengisi teks ini di dalam. Nah, setelah itu kita tes movie. Nah, lihat kawan-kawan, sudah selesai untuk bagian ini. Sekarang kita masuk pada frame yang ketiga. Sama seperti cara yang kedua tadi, kita insert keyframe sampai background. Artinya kita copy langkah-langkah sebelumnya pada frame ketiga, sehingga pada saat kita ubah nanti hanya beberapa saja yang kita hapus. Baik, jika sudah, kita hapus petunjuk soalnya atau nama peserta didiknya, terus kolomnya, dan tombol mulainya. Nah, sekarang kita tambahkan soal yang pertama. Kita menuju petunjuk soal, kita klik text tool dan kita tambahkan teks atau soal pertama di sini. Kita isi soal yang pertama mengenai pendidikan kewarganegaraan, pertanyaan-pertanyaan umum khusus anak-anak SD. Kita berikan nomor 1, warna bendera, negara Indonesia adalah titik-titik. Nah, pertanyaan ini cukup mudah sekali ya, dan ini pertanyaan-pertanyaan umum khusus untuk anak-anak SD. Nah,
selanjutnya kita klik file, kita import to stick, kita pilih tombol untuk option jawabannya nanti. Kita klik tombol A dan kita sesuaikan, kita posisikan di mana tata letaknya. Terus kita bentuk dan kita sesuaikan ukurannya. Kita tambahkan lagi import to stick, kita pilih tombol B, kita pilih lagi, kita klik file, kita import, klik file, kita pilih import to stick, dan kita pilih tombol C, dan begitu juga seterusnya sampai tombol D. Kita klik file, kita import to stick, dan pilihlah tombol D. Kita tambahkan dan kita atur, kita sesuaikan, kita buat ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah, kita tambahkan option jawabannya, kita berikan jawabannya, kita klik text tool dan kita buat kolomnya di sini. Kolom B, kolom C, dan kolom D. Setelah itu kita isikan apa jawabannya sampai tombol pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Pada tombol A kita convert to symbol dan kita beri simbolnya tombol A. Kita ubah karena tombol A sudah ada, jangan kita kasih spasi, dan kita okekan. Setelah itu kita berikan action, kita klik 2 kali. Pada over dan do kita klik kanan dan kita insert keyframe, dan pada over kita klik kanan, kita klik motion twin dan kita perbesar tombol A nya. Setelah itu kita klik 2 kali di luar background, dan begitu juga di tombol B, tombol C, dan tombol D. Kita klik tombol A, kita berikan action, kita klik kanan, kita klik tanda panah yang tanda plus, terus kita on, kita klik go to install, kita klik next frame. Nah, pada bagian atas nomor 1 itu kita kasih enter dan kita klik, kita isikan benar plus titik koma supaya pada tombol A ini nanti itu jawaban yang benar ya. Nah, jika sudah, kita klik segitiga yang di atas untuk, dan selanjutnya untuk frame selanjutnya kita klik kanan, kita copy semua frame sebelumnya supaya kita nanti lebih mudah dalam melakukan perubahan. Dan kita beri nanti di frame selanjutnya ini soal kedua, sehingga yang kita buat nanti tinggal soalnya dan option jawabannya.
Nah, setelah itu kita hapus soal pertama, kita beri soal kedua. Kita hapus semua option jawabannya. Nah, untuk soalnya kita klik di sini, kita isikan teksnya apa soal kedua ya. Contohnya lambang negara Indonesia adalah titik-titik. Nah, setelah itu kita beri jawabannya atau opsi jawabannya. Kita berikan beberapa option sampai pada option D. Nah, kita klik kanan pada tombol A, kita berikan action. Karena option di soal yang kedua ini jawabannya berbeda, maka kita hapus action yang pertama tadi mengenai benar plus plus. Jadi kita pilih nanti apa option jawaban yang benar, dan kita pilih action, kita berikan benar plus plus. Dan begitu juga seterusnya sampai soal seterusnya, sampai soal ke-10. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang ke-10. Nah, setelah soal yang ke-10, kita insert keyframe pada frame selanjutnya. Karena soalnya sudah selesai, jadi kita berikan papan skor hasil dari atau nilai dari jawaban peserta didik. Dan kita hapus soalnya, kita hapus semua ABCD-nya. Nah, kita menuju pada petunjuk soal. Di sini kita klik text tool, kita tambahkan seperti pada soal yang pertama tadi, atau sebelum soal kita beri nama peserta didik, kita sesuaikan. Kita sesuaikan, kita atur sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita posisikan. Setelah itu kita klik file, kita import to stack. Nah, di sini kita pilih isian nama supaya nama peserta didik nanti bisa diisikan dalam gambar berikut. Nah, kita posisikan, kita atur sesuai dengan keinginan kita, berapa besarnya, kita geser. Nah, setelah itu kita pilih tekstur, kita isikan di dalam isian nama ini tekstur supaya bisa diisi. Nah, setelah kita isi teksturnya, kita
klik segitiga yang di bawah, kita pilih input text supaya secara otomatis nanti bisa mengisi teks di dalam isian nama tersebut. Selanjutnya kita pilih auto clean. Nah, setelah itu bagian filenya kita isikan nama peserta didik. Kalau sudah, kita keluarkan. Selanjutnya kita pilih file, klik import to state, dan kita tambah papan skornya untuk hasil jawaban dari peserta didik yang nantinya. Nah, setelah itu kita posisikan, kita atur tempatnya. Nah, kita tambah tekstur di atasnya, kita beri nama skor. Kita posisikan supaya teksnya berada di tengah-tengah, kita pilih teks, kita posisikan align. Setelah itu pilih teks, isikan, kita perbesar. Setelahnya di dalam papan skor yang tadi kita beri tekstur, kita posisikan, kita atur sebesar lingkaran atau segi dalamnya. Terus itu kita klik segitiga yang di bawah, kita pilih di sini, di bagian sini, kita pilih dynamic text, dan untuk bagian var-nya kita beri nama score. Kita checklist auto clean dan kita keluarkan. Selanjutnya kita klik pada frame 1 pertama, kita klik kanan, kita pilih action. Nah, pada di sini kita klik stop. Ketik stop. Buka kurung, tutup kurung. Terus kita keluarkan. Terus untuk di frame yang ada soal pertama, kita klik kanan, kita pilih action. Nah, di sini kita ketik var spasi benar sama dengan nol titik koma. Setelah itu kita keluarkan. Terus pada frame yang terakhir yang ada skor tadi, kita klik kanan, kita klik actions, kita ketik di sini
skor spasi sama dengan dalam kurung benar, kita klik benar, bintang dalam kurung 100 per 10, karena hasil akhirnya nanti jika benar 10 maka nilainya 100. Jadi 100 per 10. Jadi setiap soal 10 jawaban kalau benar. Setelah itu kita keluarkan, kita tes movie, kita coba mengisinya secara asal-asalan, kita pilih-pilih aja, kita coba bagaimana hasilnya nanti, apakah sukses atau nah sudah terisi kawan-kawan, secara otomatis nilainya akan masuk yaitu 40. Nah setelah itu kita keluarkan, sekarang kita masuk pada scene profile. Nah, pada scene profile ini kita akan menambahkan profil kami sebagai pembuat tutorial. Masuk pada scene profile, kita klik file, import to stay, kita pilih backgroundnya. Nah, setelah itu kita tambahkan. Kita atur backgroundnya, kita sesuaikan dengan kanvasnya atau kertasnya, kita berikan ukuran seperti yang tadi, 1200 dan 600. Jika sudah, kita keluarkan dan kita sesuaikan backgroundnya dengan kertasnya. Jika sudah, kita klik file, kita import to stick. Nah, di sini kita akan menambahkan tombol rumah. Setelah itu kita atur, kita posisikan, kita sesuaikan nama posisinya di mana dan kita atur besarnya. Nah, setelah itu kita klik file, kita import lagi untuk tombol show profilnya, kita tambahkan dan kita posisikan di mana, letaknya di mana. Kita sesuaikan, kita atur besarnya, kita sesuaikan dengan tombol home yang di samping.
Sekarang kita tambahkan layer. Pada layer 1 kita beri nama background. Layer 2 kita beri nama home. Yang ketiga profil. Layer 4 keterangan profil. Nah, setelah itu pada tombol rumah kita klik kanan, kita convert to symbol, kita beri nama simbolnya home 3. Nggak bisa karena nama home 3 sudah diberikan sebelumnya. Sekarang kita beri namanya home 4. Setelah itu kita klik 2 kali. Nah, pada over dan down kita klik kanan dan kita insert keyframe. Dan pada over nanti kita beri create motion twin. Nah, setelah itu salah satu sudutnya kita perbesar. Jika sudah, kita klik 2 kali di luar background dan pada profil kita klik kanan, kita convert to symbol seperti pada tombol home yang tadi. Pada name-nya kita beri nama profil 2. Oke, kita okekan. Kita klik 2 kali dan pada over dan down kita klik kanan dan kita insert keyframe. Nah, pada over kita beri quick motion dan salah satu sudutnya kita perbesar seperti pada tombol home yang tadi. Setelah itu kita klik 2 kali dan pada file kita beri import dan kita berikan profil. Kita pilih gambar. Jika sudah, maka kita posisikan. Nah, pada tombol home kita klik kanan, kita beri action. Kita klik script access. Pada tombol tanda panah ini kita klik global function, movie clip control dan on. Terus kita klik 2 kali go to, pilih go to. Untuk tipenya kita beri menu supaya jika kita klik tombol home-nya nanti langsung balik pada scene menu. Nah, setelah itu kita publish, kita jadikan satu aplikasi, kita klik yang warna kuning dan kita beri namanya atau kita save namanya
Contohnya tugas makro media. Jadi jika sudah kita publish, jika sudah kita keluarkan dan kita lihat apakah setelah dipublish videonya sudah atau pembelajarannya sudah tersimpan. Nah, sudah tersimpan ternyata, dan di sini sudah menjadi satu aplikasi dan bisa di-download di Play Store, sehingga ini menjadi satu bahan pembelajaran untuk anak-anak SD, sehingga menjadi satu kemudahan dalam mengetahui kemampuan peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan di Macromedia Flash ini. Nah, di sini kita coba isi, kita pilih